Iya, akhir yang sangat memuaskan tapi juga mengecewakan. Memuaskan karena pada akhirnya Kaiden nampaknya akan memberikan serangan telak, dan sedikit mengecewakan karena endingnya seperti biasa, gantung. Tapi tetap saja ini merupakan salah satu episode terbaik di mana kita melihat adegan pertarungan Kaiden secara full dari awal sampai dengan akhir. Mungkin ini merupakan chapter pertama di mana Kaiden mengeluarkan seluruh kemampuannya saat melawan seseorang. Yang diakdur enggak lah ya, itu cuma sesaat. Kaiden juga kayaknya nggak capek-capek banget waktu itu pas lawan Andrew. Oke, sekarang kita bahas dulu beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 260 dan kemungkinan apa yang terjadi pada chapter 261. Pertama, ya akhirnya semua orang sepakat jika Kaiden adalah sosok yang sangat gila. Awalnya mereka meremehkan, tapi saat mengetahui jika Kaiden bertindak untuk mengajari muridnya, tentu saja semua orang sadar jika itu adalah tindakan yang tidak normal. Apalagi lawannya adalah top 10 peringkat dunia. Kok bisa senyantai itu melawan salah satu awaken terkuat, dan itu juga membuat Andrew sangat marah hingga akhirnya ia benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan terbaiknya yang membuatnya menjadi top 10 peringkat dunia. Oh ya, kalau misalkan dilihat-lihat ya, kemampuan si Andrew itu yang menciptakan seperti sebuah black hole untuk menyerap energi lawan itu mengingatkan kepada kemampuan Kang Sopil saat ia melawan Kaiden. Kalau nggak salah loh ya, kalau menurut kalian gimana? Tapi tentu saja versi yang dibuat oleh Andrew itu jauh lebih kuat. Ya nggak percis-percis amat sih, cuman modelnya agak-agak mirip. Oh ya, pada pertarungan serius melawan Andrew juga ini pertama kalinya kita melihat jika Kaiden terluka di versi manhwa. Maksudnya pertarungan langsung loh ya. Kalau misalkan di episode pertama kan gak terlihat pertarungannya, tapi tiba-tiba Kaiden terluka parah. Tapi pada pertempuran yang terjadi saat ini, kita akhirnya benar-benar diperlihatkan jika kemampuan top 10 peringkat dunia bukanlah lelucon. Jika misalnya si Kaiden gak serius, kayaknya gak mungkin dia bisa mengalahkan Andrew. Kalau melawan yang lainnya, cobalah tengok si Art itu. Padahal si Kaiden kayak bercanda, tapi udah bisa membuat Art lumpuh. Tapi itu tidak berlaku jika lawannya top 10. Dan yang paling mengejutkan adalah serangan terakhir Kaiden. Siapa yang menyangka jika ia akan menggunakan teknik yang biasa digunakan oleh muridnya, yaitu Suju. Tapi lebih tepatnya apa yang digunakan oleh Kaiden adalah versi yang lebih sempurna. Yang intinya Kaiden sebetulnya ingin menunjukkan kepada muridnya, gini loh cara yang lebih ampuh. Dan kalau nggak salah itu dinamakan sebagai serangan Zero Impact. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah gimanakah nasib Andrew setelah terkena serangan langsung tersebut? Oke, pertama-tama mari kita analisa. Saat Sujiwo menggunakan serangan tersebut, hampir semua orang yang kemampuannya setara atau bahkan sedikit di atas tingkatannya, semuanya tumbang hanya dengan satu serangan saja. Dan itu mungkin juga akan berlaku bagi Andrew. Tapi bisa jadi juga jika Andrew tidak tumbang tapi hanya terluka parah. Yang intinya serangan tersebut pasti akan menyisakan luka yang sangat mendalam bagi Andrew. Tekniknya memang sama seperti apa yang dilakukan oleh Suju, tapi tentu saja hasil dan juga kekuatannya akan berbeda tergantung siapa yang menggunakan. Intinya menurut Mimin, tamatlah riwayat kau wahai Andrew. Ya walaupun kemungkinan besarnya si Andrew itu nggak tumbang, cuman mungkin agak sulit kalau ia melanjutkan pertarungan. Dan saat itulah intervensi akhirnya muncul. Sampai titik ini Mimin masih sangat yakin jika pada akhirnya entah itu Schneider ataupun Sufri akan mengintervensi pertarungan. Walaupun misalkan si Andrew ngotot ya pengen terus bertarung, Mimin yakin pasti akan ada yang menghentikan. Karena jika Andre terus bertarung dan
bersikukuh tidak mau menyerah, itu malah akan memperburuk kondisinya, dan jika itu terjadi tentu saja akan sedikit melemahkan kekuatan tempur dari organisasi Frame. Jadi lebih baik menghentikannya sebelum kejadian yang lebih buruk terjadi. Oh iya, ternyata pertarungan Kaiden melawan Andrew sedikit lebih lama dari apa yang Mimin perkirakan. Di video diskusi sebelumnya kayaknya Mimin mengatakan jika mungkin saja chapter kali ini adalah ending ataupun akhir dari pertarungan mereka. Tapi kayaknya masih menjadi detik-detik pertarungan mereka berakhir. Dan belum benar-benar berakhir. Aduh, pokoknya arc kali ini menurut Mimin merupakan arc terbaik selama manhwa Elicit berlangsung. Karena ya lebih gregetan aja. Kalau misalkan pertarungan yang dilakukan oleh Sujiwoo kan udah biasa terjadi. Tapi kalau pertarungan yang dilakukan Kaiden langsung secara full power itu kan gak pernah terlihat di manhwanya sama sekali. Jadi pertarungan kali ini lebih excited dibandingkan pertarungan-pertarungan yang pernah ada. Jadi nggak sabar deh buat nunggu minggu depan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalau misalkan si Andrew nanti dikalahkan, apakah posisinya akan digantikan oleh Kaiden? Secara nggak formal sih mungkin iya. Tapi bisa jadi juga insiden ini akan dirahasiakan rapat-rapat oleh Frame. Ya, ini terjadi di kandang mereka, jadi nggak mungkin informasinya akan tersebar. Kecuali ada yang menyebarkan rumor tersebut dari orang dalam Frame. Tapi kayaknya nggak mungkin dah. Oh ya, ada yang ketinggalan pada chapter ini. Kita juga akhirnya sedikit mengetahui kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Sufri saat ia membuat sebuah pelindung. Nampak ya pelindung tersebut seperti terbuat dari salju. Kayaknya aja sih. Udah deh, gitu aja untuk video kali ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye. Ada yang ketinggalan lagi. Mudah-mudahan Kaiden gak kehabisan kekuatan dan kembali ke bentuk kucing gemoynya.